Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang sudah kejadian kalau nama tadi kalau cakap di penacirnya pesan-pesan apa nama kami kena bahas mana yang Aceh kena bahas mana orang Aceh baik Bapak Ibu, halal bihalal itu adalah karya kreativitas bangsa Indonesia. Walaupun Aceh di Mesir mah ayah halal bihalal, ayah di Indonesia halal kertasnya boleh ya, bebas dibalas tuh halal, jadi silih bebas. Kenal silih bebas kita karena bangun kerukunan. Namun kerukunan itu bahasa keren, harmoni. Jadi harmoni itu harusnya kerukunan. Harmoni anu kumaha? Harmoni anu istiqomah. Namun istiqomah harusnya tetap lurus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu artinya moderat ya. Jadi harmoni yang moderat, jadi harmoni yang tidak berlebihan. Karena yang dulu-duluan terlalu berlebihan, akhirnya manusia jadi musuh. Dulu-duluan berlebihan dengan dulu manusia jadi dianggap lain dulu entah boleh. Ayeuna ayat Quran anu terkenal tentang dudulunan, tentang harmoni naon? Ayat anu terkenal. Innamal mu'minuna ikhwatun. Anu terkenal ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, ayat Quran Al-Hujurat ieu betul untuk mempromosikan kerukunan, harmoni di kalangan umat Islam. Tapi kita harus moderat dalam mengamalkan ayat ini, tidak boleh ekstrim. Ekstrim itu gimana? Jeung umat Islam duduluran, giliran ayat tetangga anu lain Islam dibaredogan. Tahu lagi tuh, itu namanya tidak moderat, tidak istiqomah. Nah istiqomah mah lurus moderat sesuai dengan ajaran Islam. Tanu mawi abdi ayeuna dikoreksinya. Iya ayat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sanes ayat kangge ukhuwah Islamiyah. Sanes dalil kangge ukhuwah Islamiyah secara umum. Tapi ieu mah dalil ke ukhuwatul muslimin, persaudaraan di kalangan umat Islam, atau ukhuwah diniyah, persaudaraan berbasis agama. Ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Innama itu adatul hasr, alat pembatas. Nah yang dibatasi itu bukan orangnya. Jadi bukan begini terjemahannya. Kita ini harus bersaudara di kalangan umat Islam saja. Nah, bukan begitu terjemahannya. Ya, perhatikan ini. Ada innama itu artinya saja. Ya, hanya saja, ada saja. Tetapi yang disajahi, yang dibatasi itu bukan orangnya, tetapi hubungannya, hubungan bersaudaranya. Jadi Bapak Ibu, di kalangan umat Islam, antara umat Islam Cibiru Hilir dengan Cipagu
dengan Cinunung, itu tidak boleh ada hubungan lain selain satu, yaitu hubungan bersaudara. Itu yang dibatasi hubungan. Tidak boleh ada ketegangan antara Cibinong Hilir dengan Cipadung sampai Bogor Kapos. Ya. Terus Cipadung lawan Cibinong Hilir mesti diserang. Kapos terus sabar kaji. Ayo mengulang perang di Cibinong Hilir kasih ngomong bari doga. Nah itu bukan ajaran Islam. Jadi sesama umat Islam tidak ada hubungan yang bisa dibolehkan oleh Islam kecuali satu, yaitu hubungan bersaudara. Dan tidak boleh ada hubungan yang lain. Tapi ayat ini bukan berarti ya, dengan yang non Muslim boleh tidak bersaudara, bukan berarti begitu. Karena untuk hubungan dengan non-muslim itu ayatnya bukan ayat ini. Bukan innama mu'minuna ikhwatun, bukan innama mu'minuna ikhwatun, hanya untuk umat Islam. Nah, untuk dengan non-muslim apa ayatnya? Untuk dengan non-muslim supaya kita membangun harmoni, kerukunan dengan non-muslim. Apa ayatnya? Jangan ayat yang tadi. Tetapi misalnya ayatnya adalah qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Apa? Kan kalau udah bolak-balik habis-habisnya terusnya lah bodoh. Nah ini adalah ayat yang mendasari ukhuwah Islamiyah dengan non-muslim. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu apa artinya? Ukhuwah Islamiyah apa artinya? Apa? Nah, di sini yang perlu dikoreksi ya. Jadi ukhuwah Islamiyah itu bukan persaudaraan sesama Muslim, bukan. Ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan berdasarkan ajaran Islam. Itu ukhuwah Islamiyah. Dan ajaran Islam itu mengatur bagaimana bersaudara dengan non-muslim. Ya, yang tadi kuliah al-kafirun. Jadi ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan yang berbasis ajaran Islam yang mengatur segala hubungan dengan yang non-muslim sekalipun. Nomawi di bawah ukhuwah Islamiyah itu ada ukhuwatul muslimin atau ukhuwah dunia, kemudian ada ukhuwah jariyah, persaudaraan sesama tetangga apapun agamanya. Ada ukhuwah apalagi ukhuwah watoniyah, misalnya persaudaraan sesama anak bangsa. Ada ukhuwah basyariyah dan sesama manusia di seluruh dunia. Nah semua ukhuwah ini ada di bawah payung ukhuwah Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah bukan ukhuwatul muslimin. Ya. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang diatur menurut syariat Islam. Dan syariat Islam itu mengatur juga bagaimana bersaudara dengan yang non-muslim. Gitu ya. Nah, jadi inilah ajaran Islam tentang harmoni yang sifatnya universal dan moderat. Ya. Yang istiqomah itu sesuai dengan ajaran Islam. Nah maka apakah kita boleh misalnya atas nama persaudaraan dengan non-muslim kemudian ikut masuk ke rumah ibadah non-Islam? Boleh kan? Tidak boleh. Kan tadi gimana? La a'budu ma ta'budu. Kami tidak menyembah apa yang kalian sembah. Orang Jepang menyembah matahari. Tidak, kami tidak menyembah matahari. Orang Hindu menyembah patung. Kami tidak menyembah patung. Ada yang menyembah pohon keramat. Kami tidak menyembah pohon keramat. Nah, jadi inilah ajaran Islam. Tapi tetap kita bersaudara. Yang muamalah di duniawi itu tetap berjalan. Kita bisa berdagang dengan non muslim, berpolitik dengan non
muslim, ya bisa kerja sama apa, boleh, silakan. Mau ngariung, ya balap kecelakaan, piknik dengan non muslim, nggak apa-apa, boleh, ya sepanjang di situ tidak dihidangkan yang haram-haram, jadi silakan boleh. Itu jangan dipaksa, jangan sampai ekstrim begini. Ada orang misalnya ini datang bulan Desember, terus ada temannya yang non muslim, dia itu menunggu kita supaya mengucapkan selamat apa? Kalau Desember, selamat Natal misalnya. Lalu kita, wah, menurut saya mengucapkan selamat Natal itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengganggu akidah. Gitu. Akhirnya kita pegang bermusuhan dengan teman kita sepanjang bulan Desember bahkan sampai Januari tidak bertegur sapa. Nah itu dengan itu karena apa? Karena ini gak boleh mengucapkan selamat Natal. Nah itu harmoni yang tidak moderat, yang tidak istiqomah. Karena Islam itu kalau muamalah itu boleh. Nah maka kalaupun kita misalnya harus mengucapkan selamat Natal karena ada teman kita dekat dan dia sangat menunggu kita mengucapkan selamat Natal, nggak apa-apa, ucapkan aja selamat Natal sebagai sapaan saja, ya. Sebagai kita mengucapkan selamat pagi, selamat sore, itu nggak apa-apa. Anggap aja itu, ya. Dan ulah dimasukkan akidah. Jangan mengucapkan selamat Natal sambil diyakini, ya memang Nabi Isa lahir pada bulan Desember tanggal 20. Karena Nabi Isa itu bukan lahir bulan Desember, ya. Kan Bapak Ibu suka baca surah Maryam, ya. Di surah Maryam itu dijelaskan ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, itu kata Allah, huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutban jani. Maryam, goyang itu pangkal pohon kurma, itu akan menjatuhkan buah kurma yang ranum yang matang untuk konsumsi jalan bagi Isa. Nah kira-kira di Saudi, ya, di Palestina sekarang, ya, di Timur Tengah, itu kurma buah ranum cikarpluk digoyang maruraga, ya digoyang lagi baru melahirkan. Sagede naga tanaga baru melahirkannya leles, ya digoyang itu apa? Baru ragang buah itu bulan di Palestina, ayatnya. Bukan Desember pakai raya salju, boro-boro buah, daun ya rokok, dingin. Nah, buah mas sekitar pertengahan tahun, mungkin Juli, Agustus, itu buahnya. Jadi Nabi Isa itu lahir itu sekitar bulan. Nah kita akidahnya tetap kita akidahnya. Tetapi kalau teman kita mau menunggu mengucapkan selamat Natal, kita ucapkan aja apa. Atau mungkin juga bisa kita dalam benak kita itu ketika mengucapkan selamat Natal. Natal itu apa artinya? Natal itu apa ya? Lahir kan? Yang lahir siapa? Nabi Isa kan? Bukan teman kita kan yang lahir. Nah, maka ketika kita mengucapkan selamat Natal, itu dalam pikiran kita itu maksudnya ke Nabi Isa, bukan ke orang itu, ya. Jadi kita mengucapkan selamat Natal kepada Nabi Isa, dan memang dicontohkan oleh Nabi Isa di dalam Al-Quran. Gimana kata Nabi Isa? Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu. Kata Nabi Isa sendiri, selamat lahir buat saya, selamat meninggal, ya, selamat yauma amutu. Jadi selamat Natal, selamat Natal itu diucapkan. Kira-kira kalau kita mengucapkan itu, kira-kira yang kita bayangkan itu mengucapkan, sehingga akidah kita tidak terganggu. Hanya kebetulan dia diucapkan di depan teman kita, atau kita tambah pakai merayakan, selamat merayakan yang kamu yakini Desember ya, tapi itu nggak usah terus, yang kamu yakini
Gak usah dibilang, bukan Desember, gak usah. Itu mah di dalam hati saja. Nah itu bagian dari moderasi, dari istiqomah itu. Jadi yang begitu, yang sensitifnya jangan disampaikan, simpan di dalam akidah kita. Yang bisa diucapkan, ucapkan keselamatan. Dan moderasi itu mengajarkan kita jangan mengobrol juga. Ada teman kita, misalnya non-muslim, dan dia tahu bahwa ajaran Islam itu tidak membolehkan kita mengucapkan selamat Natal. Saya banyak teman non-muslim, dan mereka tidak menunggu saya mengucapkan selamat Natal. Kenapa? Karena mereka tahu itu sebenarnya tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Sehingga mereka juga mengerti, ya? Dan mereka paham, toleran, sehingga mereka tidak menunggu saya mengucapkan selamat Natal. Saya punya beberapa grup ya, di situ ada yang non-muslim, ada Hindu, Buddha, Konghucu, ya. Tapi mereka tidak pernah menunggu saya mengucapkan selamat nyepi, selamat kata. Karena mereka ngerti, nggak boleh. Kalaupun ada yang memang minta, ya, tadi kita ucapkan hanya sebatas muamalah saja. Tapi kalau dia tidak menunggu, dia tidak meminta, kita jangan ngobrol. Makanya kamu mau nggak saya ucapin selamat Natal? Ya jangan. Terus ini mana nanti kesenyaran dia tidak menunggu kita mengucapkan selamat itu. Ayo pelan nyobrol-nyobrokin mana? Mau nggak saya ucapkan itu? Nah itu yang namanya ekstrim. Jadi ekstrim menahan tidak mengucapkan tidak boleh. Ekstrim mengobrol selamat Natal tidak boleh. Kita harus moderat. Jadi kita mengucapkan pada keperluan situasi kondisi, tidak kita ucapkan juga pada keperluan situasi dan kondisi. Itulah makanya kalau halal seperti ini, ayat yang suka dikutip adalah surah Hud ayat 112. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Fastaqim kama umirta." Muhammad, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintah untuk istiqomah. Istiqomah dalam apa? Istiqomah fiddin, dalam agama, dalam beragama. Istiqomah ulah mencela-mencela. Ayeuna betul sholat isu kita ulah. Kudu istiqomah. Nah istiqomah itulah moderat. Jadi tetap ada di jalan yang lurus. Dan moderasi itu sinonimnya juga i'tidal. I'tidal itu artinya tegak lurus. Temenang dari ke kanan, temenang dari kiri, ya. Itulah moderat. Jadi tegak lurus dan tetap lurus, itulah moderat. Nah itu Nabi diperintahkan. Lalu kata Allah, wa man taba ma'aka wa la tatughaw. Nah di ujungnya, wa la tatughaw, dan jangan ekstrim. Nah berarti ekstrim ini dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena bertentangan dengan istiqomah. Ya. Istiqomah itu tadi moderat, ekstrim itu tadi berlebihan. Cuma Bapak Ibu ya, tentang ekstremitas kita ini baru separuh yang biasa kita maknai. Misalnya begini, kalau ada orang ekstrim sholat duha 16 rakaat, ekstrim kan? Ekstrim, karena sunnah Rasul berapa sholat duha? 8 kan? Sunnah Rasul kan 8 sholat duha. Kosong tarat duha. Sunnah Rasul 8. Ada orang sholat duha 16 rakaat, berarti ekstrim. Hanya kita semua heboh. Siapa ekstrim? Sholat duha sampai 16 rakaat. Ada yang tahajud 11 kali 2, 22 rakaat. Siapa ekstrim? Tahajud 22 rakaat. Tapi giliran yang ekstrim kiri, ekstrim kiri itu gimana? Anutara sholat duha, itu ekstrim kiri, ya. Anutara sholat tahajud, itu ekstrim kiri. Ada yang mempermasalahkan teh. Siapa ekstrim antara sholat duha? Ayat itu. Ya, padahal itu ekstrim juga. Nah, jadi kita itu baru menyadari ekstremitas itu yang ifrat itu berlebihan, ekstrim kanan. Tapi yang tafrid, yang ekstrim kiri, kita jarang yang mempermasalahkan.
Jadi yang 8 rakaat itulah yang moderat. Jadi kalau sholat duha misalnya begini, saya sholat duha 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Saya kan moderat. Salah. Jadi yang moderat itu berapa? 8 bukan 4. Ya. Karena moderasi itu kata Ibnu Qayyim, ya, walaysa al-murad bil wasatiyah an takuna mutawassiton fil ilmi wal amal wal mauqif atau apa saja. Jadi moderasi itu bukan setengah-setengah. Ya. Sholat subuh 1 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa 1 rakaat? Moderat. Bukan. Yang moderat itu ya 2 rakaat kalau subuh, 4 rakaat kalau zuhur. Itu yang moderat. 8 rakaat kalau duha, itu yang moderat. 11 rakaat kalau sholat malam, itu yang moderat. Nah yang kalau kali 2 itu ekstrim kanan, yang tidak itu ekstrim kiri. Aduh, jarang menyadari kita kebanyakan ifrat atau tafrid. Jarang di kita yang ifrat itu jarang, ya. Tapi yang tafrid itu banyak, dan itu tidak disadari sebagai ekstremitas. Nah, kenapa ekstremitas ini penting, Bapak Ibu? Ya, terutama dalam kerukunan tadi yang bukan ekstremitas. Moderasi ini mengapa penting? Jangan sampai ekstrim. Terutama dalam kerukunan, dalam persaudaraan. Itu harus moderat, tidak boleh ekstrim, ya, tidak boleh berlebihan ke kanan atau ke kiri. Karena kata Nabi, ya, iyyakum wal ghuluwa fiddin. Omat, wanti-wanti tidak boleh ekstrim dalam mengamalkan agama. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fiddin. Yang membuat hancur binasa generasi-generasi sebelum kalian itu adalah ekstremitas dalam beragama. Waktu itu Nabi menyampaikan pesan ini di mana? Di Mina. Waktu itu. Dalam konteks apa? Dalam konteks melempar jamarah. Ya, di Mina. Waktu itu Nabi minta ke Abdullah bin Abbas, Abdullah, ilkitli, kalau ambilkan kerikil buat aku melempar akobah. Diambilkan oleh Abdullah 7 kerikil, 7 butir. Begitu disimpan di tangan Nabi, Nabi bersabda, bi amthaliha una, lemparlah jamarot dengan batu kerikil yang moderat seperti ini. Ya, melempar jamarot, ulahku bantuan 1 kilo. Bukan maledok batu 1 kilo, tapi mah celek pilihnya misalnya berat. Nah itu ekstrim kanan. Ulah oke, melempar jamarot ku sakeprul besi. Sakeprul mah maledok nggak sakeprul. Kan segala bobotnya sulit kan? Itu ekstrim kiri. Nah kata Nabi, batunya yang moderat seperti ini. Ukurannya sebesar apa? Di situ dijelaskan dalam hadis itu, hunna hasul khayal. Batu kerikil yang cukup untuk melempar jamarot itu adalah seukuran peluru katapel. Tahu katapel? Nah, itu kerikilnya segede kumaha? Ya, kira-kira segede siki forma. Ketapel sebesar untuk jamarot itu. Jadi jangan terlalu besar ekstrim kanan atau terlalu kecil ekstrim kiri. Jadi yang bonus. Nah waktu itu setelah itu Nabi baru menyampaikan tadi, iyyakum wal ghuluwa fiddin. Jadi semua ibadah kita termasuk kerukunan itu harus moderat, tidak boleh berlebihan. Apakah yang moderat ini yang afdal? Ya. Jadi yang moderat itu adalah yang afdal, ajwad, ahsan, ahkam, a'dal, anfa, aslah. Ya. Jadi yang moderat itu adalah yang paling baik, yang paling utama, yang paling bagus, yang paling cermat, yang paling tepat, yang paling
manfaat, yang paling maslahat. Ya. Itu yang moderat. Jadi bukan yang setengah-setengah. Nah sekarang yang paling maslahat, Bapak Ibu tidak kuat berdiri sholat, mana yang moderat? Ya? Mau sholat tidak kuat berdiri, yang moderat yang mana? Duduk. Duduk afdol nggak? Afdol nggak? Afdol untuk orang yang tidak bisa berdiri. Nah jadi yang sholat duduk karena tidak kuat berdiri afdol, jangan merasa tidak afdol. Nah, orang kita sholat safar, sholat malam berapa rakaat? Kalau sedang safar dikosongkan menjadi 2 rakaat, afdol nggak? Afdol itu. Jangan merasa cuma 2 rakaat kurang afdol. Afdol untuk yang sedang safar. Jadi itulah ajaran Islam. Jadi semua dispensasi itu afdol untuk yang bersangkutan. Nah, sekarang wukuf di Arafah misalnya, orangnya sakit tidak bisa wukuf sendiri, maka dia safari suci, safari wukuf ya itu, safari wukuf itu afdal nggak? Afdal untuk dia yang sakit. Jadi jangan merasa tidak afdal. Orang sakit tidak bisa berjalan, jangankan 7 kilo, bolak-balik 14 kilo dari tenda ke jamaah, gitu ya. Baru berapa langkah saja sudah kepoyong-poyong sakit. Nah, yang afdal buat dia itu melempar sendiri ke jamaah atau dibadalkan. Nah, jadi dia dibadalkan melempar jamaah itu afdal buat dia yang kondisinya sedang sakit. Kalau dia memaksakan diri jalan kaki 14 kilo bolak-balik dalam keadaan sakit, sampai di tengah jalan belum nyampe sudah jatuh, berserang jantung atau apa, itu ekstrim namanya. Itu tidak moderat, itu tidak afdal. Ya. Makanya mengapa tadi bangsa dulu itu banyak musnah, binasa karena ekstremitas. Contohnya adalah kita ibadah haji. Jadi mengapa angka kematian jamaah haji itu dari tahun ke tahun tinggi wae? Ya, ada 700 orang, 800 orang kan, dari Indonesia. Mengapa? Itu salah satunya adalah karena ekstremitas dalam beribadah haji. Orang sudah jelas gak kuat jalan kaki ke jamaah untuk memaksakan diri, aduh di tengah jalan selesai. Orang yang tidak bisa bersaing dengan negro untuk mengambil waktu afdol melempar jamaah, ayo memilih waktu afdol. Akhirnya kabinca, akhirnya meninggal. Jadi sebetulnya kalau jamaah haji itu moderat, dia mengetahui kemampuan dirinya, hanya melakukan sesuatu bila dia memenuhi istiqomah, mampu, ya, itu angka kematian itu bisa ditekan, bisa kecil. Jadi banyak yang mengalami kematian itu karena memaksakan diri. Jadi dia melanggar prinsip-prinsip moderasi ibadah haji dan umrah. Itu ini adalah dalam kerukunan itu. Ya. Nah, jadi innamal mu'minuna ikhwatun itu adalah dalil untuk ukhuwatul muslimin atau ukhuwah diniyah. Sedangkan untuk ukhuwah Islamiyah yang lain, yaitu ukhuwah jariyah misalnya, itu bisa pakai ayat yang lain. Ya. Tadi salah satunya kuliah, salah satunya apa seterusnya. Jadi Islam itu adalah agama kedamaian. Namanya juga Islam. Islam itu apa? Kata dasar Islam apa? Salimah dan salaman. Jadi Islam itu adalah dinus silmi, agama kedamaian. Tidak boleh umat Islam menjadi pemicu keonaran atau kekacauan di tengah masyarakat. Jadi kerukunan ini bukan hanya dibangun di kalangan internal umat Islam, tapi harus menjadi sumbangsi positif
bagi negara Indonesia untuk membangun kerukunan secara nasional dengan berbagai agama apapun, ya. Tetap istiqomah dalam akidah kita, tidak boleh atas nama persaudaraan kemudian kita mengorbankan akidah kita. Mungkin cukup sekian, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum